Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 pengenalan komputasi. Di sini kami akan memberikan penjelasan singkat mengenai proyek kami. Perkenalkan, saya Najwan Sasika Garnadi dengan NIM 164213009. Saya Ahmad Mamdun Naif dengan NIM 164211034. Saya Bagus Ahmad Mahanata dengan NIM 164212009. Saya Muhammad Raihan Isbala Bidaya dengan NIM 1642184. Oke, pada tugas 1 yakni dekomposisi. Kami mendekomposisikan berdasarkan proses. Yang pertama, membuka aplikasi Ganesha Food Delivery. Yang kedua, tekan feature Ganesha Food. Yang ketiga, milih restoran. Pada milih restoran kami membagi lagi jadi 3. Yang pertama, lokal, asing, dan fast food. Kemudian memilih makanan atau minuman. Makanan atau minuman kami bagi lagi. Untuk makanan dibagi menjadi 3, yakni basah, kering, dan instan. Untuk minuman dibagi menjadi 2, yakni dingin dan hangat. Yang 5, menentukan jumlah pesanan. Yang keenam, menentukan metode pembayaran. Kami bagi menjadi 2, yang pertama COD, kemudian e-money. E-money dibagi lagi menjadi 3, yakni transfer bank, OVO, dan Dana. 7, menentukan penggunaan promo, yakni promo gratis ongkir dan juga potongan harga. Yang terakhir, submit pesanan. Berikut proses yang kami gunakan untuk sistem pemesanan makanan online ini. Yang pertama, kita mulai dengan menekan fitur Ganesha Food Delivery. Kemudian kita menginputkan PIN untuk keberlangsungan proses. Setelah itu akan muncul pertanyaan, ada yang bisa dibantu? Jika jawaban kita tidak, maka proses selesai dan kembali ke awal. Jika iya, maka kita akan diminta untuk memilih restoran, yaitu restoran A, restoran B, dan restoran C. Masing-masing restoran memiliki menu makanan dan minuman masing-masing. Kita diminta untuk menginputkan makanan atau minuman yang akan kita pesan. Setelah itu kita akan diminta untuk menginputkan kuantitas item yang akan kita order. Kemudian akan muncul pertanyaan apakah sudah selesai order. Jika belum, maka proses kembali ke pemilihan makanan atau minuman. Jika sudah, maka sistem akan menghitung total harga yang akan kita bayarkan di pembayaran. Lalu keluar output, food selection, food price, counter, dan total. Untuk metode pembayaran, kita menggunakan 2 jenis, yaitu pembayaran COD dan e-money. Pembayaran jenis e-money sendiri masih kita bagi menjadi 3, yaitu dengan menggunakan OVO, transfer bank, dan juga Dana. Setelah memilih salah satu dari ketiga opsi pemilihan tersebut, kita diminta untuk memasukkan PIN. Jika salah, maka kita diminta ulang untuk memasukkan PIN sampai benar. Jika sudah benar, output transaksi selesai. Ya. Antarmuka bebas. Yang pertama, melakukan pembuatan PIN untuk pilihan metode pembayaran di akhir program. Yang kedua, setelah memasukkan PIN, user diminta untuk melakukan input terhadap restoran yang diinginkan. Yang ketiga, user memasukkan data pada aplikasi yang berupa pemilihan item dan kuantitas yang diinginkan. Yang keempat, di akhir program, aplikasi akan memberikan resep yang berisi mengenai item, kuantitas item, dan total biaya. Setelah langkah ini selesai, user diminta untuk melakukan metode pembayaran. Jika memilih COD, maka akan muncul tulisan pembayaran dilakukan dengan menggunakan uang cash. Silahkan melakukan pembayaran kepada kurir. Jika memilih metode pembayaran e-money, user diharuskan untuk memilih salah satu di antara 3 pilihan yang ditampilkan. Setelah langkah ini diperlukan pengisian PIN yang sudah dibuat pada awal program. Selanjutnya input. Input. Pertama yang akan dilakukan user adalah melakukan input pada pilihan restoran yang diinginkan. Input merupakan bagian pengawalan pada suatu program. Di sini kami memberi contoh algoritma dari input restoran. Proses. Bagian proses ini merupakan bagian di mana program kami menjalankan line pada sintaks. Pada bagian ini, user diharuskan mengisi pilihan menu yang akan dipesan. Berikut contoh dari proses program kami yang berupa penyimpanan variabel dalam bentuk array. Output. Output merupakan bagian terakhir dari suatu program. Bagian ini merupakan bagian di mana program menyelesaikan dan menampilkan hasil proses sebelumnya. Di bawah ini merupakan contoh dari bagian output pada program kami. Array. Array merupakan sebuah struktur data yang terdiri atas beberapa variabel dengan tipe data yang sama.
Array memungkinkan program untuk memasukkan banyak data dalam satu kelompok dan terindeks. Tipe data yang dimaksud di sini adalah satu array hanya dapat diisi dengan satu bentuk data, bisa berupa string, integer, dan lainnya. Pada program kami terdapat 33 kali penggunaan array baik dalam input, proses, ataupun output. Berikut beberapa contohnya pada program kami. Conditional. Conditional atau yang lebih dikenal dengan if-else merupakan suatu pernyataan untuk menentukan apakah data tersebut memenuhi syarat yang diinginkan atau tidak. Penggunaan if-else sering diasosiasikan dengan persyaratan. Terdapat 45 kali penggunaan conditional dalam program kami. Berikut beberapa contohnya pada program kami. Looping. Looping memiliki arti yang sama dengan arti bahasanya, yaitu pengulangan. Pengulangan yang dimaksud adalah program akan menjalankan kembali line yang diinginkan oleh developer. Algoritma looping digunakan untuk penyelesaian suatu problem yang membutuhkan pengulangan blok code. Terdapat 9 kali penggunaan looping pada program kami. Berikut beberapa contohnya. Function. Function adalah kumpulan perintah yang bisa dijalankan berulang kali sesuai dengan banyaknya panggilan pada suatu program. Metode ini sering digunakan pada program yang memerlukan pengulangan suatu barisan kode. Terdapat 1 kali penggunaan function pada program kami, contohnya sebagai berikut. Baiklah, selanjutnya kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa pemesanan makanan secara online ini bisa mempermudah orang-orang dalam membeli makanan yang dijual oleh restoran-restoran yang jauh dari tempat ia tinggal. Program pemesanan makanan ini dibuat dengan bahasa pemrograman Python yang menggunakan beberapa komponen Python seperti array, conditional, looping, dan function. Setiap komponen ini memiliki peran masing-masing untuk menjalankan program. Baiklah, selama membuat tugas besar ini, kami mempelajari cara mengenali algoritma sistem kerja pemesanan makanan secara online. Kami juga melatih dan meningkatkan kerjasama antar anggota tim, meningkatkan keakraban antar anggota tim, serta kemampuan dalam mengaplikasikan bahasa pemrograman Python dalam membuat suatu program. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana program kami akan bekerja. Mula-mula di sini kami akan mengimport from dari file atau dari program dari subprogram lain, yaitu metode pembayaran. Nah, dalam metode pembayaran ini kami mendefinisikan bahwa metode pembayaran akan melakukan berbagai perintah sebagai berikut. Lalu pada file program utama ini akan melakukan beberapa kondisi program kami dijalankan. Agar lebih jelas, maka saya akan menjelaskan secara langsung bagaimana program kami akan bekerja. Mula-mula kita run. Oke, mula-mula akan muncul buat pin Anda. Kita bisa masukkan sebagai pin 1 sampai 6. Dilanjutkan dengan pemilihan restoran, itu A. Kita akan melakukan pemesanan, iya. Lalu di sini kita diminta untuk masukkan kode order, yaitu di mana jika kita memesan nasi goreng, kita perlu masukkan kode 1. Berapa nasi goreng yang kita beli, kita misalkan 5 nasi goreng. Apakah kita sudah memesan semuanya? Kita masukkan belum, karena kita akan memesan minuman. Oke, kita minuman akan memesan es teh, yaitu nomor 7. Kita masukkan 5 juga. Apakah sudah semua di order? Sudah. Nah, selanjutnya akan muncul output, yaitu item yang kita beli tadi, nasi goreng seharga 15.000, lalu es teh seharga 6.000, dan kita membeli 2 item, yaitu nasi goreng dan es teh. Nah, di sini total biaya adalah kalkulasi dari nasi goreng dikali dengan kuantitas item, kita beli berapa nasi goreng, dan es teh juga dikali dengan kuantitas item, dan keduanya dijumlahkan, seharga 105.000. Selanjutnya akan ada pilihan metode pembayaran. Apabila kita menggunakan metode pembayaran e-money, maka akan muncul tampilan selanjutnya, yaitu kita diminta untuk memilih antara OVO, transfer bank, atau Dana. Kita contohkan OVO. Nah, apabila kita melakukan memilih OVO, maka pembayaran akan dilakukan dengan OVO. Lalu kita diminta untuk memasukkan PIN sebelumnya yang sudah kita buat. Apabila kita memasukkan PIN yang salah atau tidak sesuai dengan yang kita buat tadi, maka program akan melakukan looping di mana transaksi gagal dan PIN salah. Lalu kita diminta untuk memasukkan PIN kembali. Kita masukkan PIN yang benar, 6. Oke. Nah, di sini sudah selesai, transaksi berhasil, dan terima kasih sudah memilih layanan kami. Oke, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau hal yang tidak diinginkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.